Ini teman-teman pada merhatiin ternyata foto-foto yang terpampang di sini. Waktu episode sebelumnya kan kita bahas Mas Kaisang. Terus Pak Luhut pernah kita bahas juga tuh, karena Pak Luhut minjam istilahnya Mbak Puan ya. Solid ya. Ini ada lagi nih. Pak Bahlil kita bahas juga. Anies kita bahas juga. Yang sekarang mau kita bahas tuh Caimin. Caimin. Kenapa jadi seru? Karena kompetisi ya antara PBNU dengan PKB ini masih aja jalan terus gitu. Diawali seperti teman-teman tahu gara-gara Caimin menginisiasi pansus haji yang saat syuting Satgas Kritik ini dilakukan sudah menemukan ketuanya tuh. Ketuanya adalah Nurson Wahid, politisi Golkar. Tuh, PKB tuh. PBNU tuh. Jadi kan sempat dipertanyakan sama ketua PBNU kan Pak Yai Yahya Stakuf. Gus Yahya tuh bilang, ini tiba-tiba bikin pansus haji ini mau nyerang saya nih jangan-jangan. Kan Menteri Agamanya adik saya ini kan, gitu kira-kira gitulah. Tapi ternyata ketua pansusnya Golkar, Nurson Wahid, jadi bukan PKB juga. Nah, menariknya adalah Caimin itu jauh-jauh hari melakukan selepet imin yang terkenal itu loh. Dia bilang begini, muktamar nih kira-kira ya, muktamar PKB hanya satu. Kalau ada yang membuat muktamar PKB lainnya, saya meminta atau memohon kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak pelakunya. Wah, memang teman-teman, ini sejak kekisruhan Golkar ini, sadar atau tidak sadar, partai-partai politik semua majukin. Munasnya kayak, rakernasnya kayak, muktamarnya, ya beberapa partai politik aja. PDI Perjuangan nggak termasuk, PSI nggak termasuk lah, nah, ya nggak termasuk. PSI ada kopi darat namanya, tapi nggak. Golkar maju dari Desember ke Agustus, ya. Pak Bahlil ketua, Pak Jokowi dan Mas Gibran gimana? Nanti aja kita omongin, karena deg-degan. Kita ngomongin Pak Bahlil dulu, sudah jadi, selamat ya Pak Bahlil memimpin Golkar jelang pilkada. Tapi yang lain-lain ini jelang pilkada nampaknya dimajukan semua. Nah, kenapa kemudian ini menjadi menarik antara PKB dan PBNU? Karena sama-sama merasa berkepentingan. Kepengurusan PKB berkepentingan menjaga PKB apa adanya, sementara PBNU merasa bahwa pembentukan PKB itu gara-gara mereka. Sebetulnya ya, kalau kita mau fair juga, PKB di bawah Caimin ini top banget gitu. Caimin itu bisa menjaga dan membuat ya PKB menjadi partai Islam terbesar di Indonesia. Di atasnya PKS, di atasnya PAN, di atasnya PBB, di atasnya Masyumi, ya. Jadi paling gede mereka. Di atasnya P3, wah paling gede deh pokoknya nih PKB. Bahkan di atasnya PSI. Nah, jauh. Gede ya. Jadi Caimin ini berhasil membuat PKB ini seperti ini. Gak yakin juga misalnya orang lain jadi ketua umum bisa seperti ini. Tapi lagi-lagi kalau saya mempersilahkan internal PKB lah menentukan itu. Punya strategi yang memang tidak biasa Caimin ini. Dan suaranya melonjak dahsyat pada saat pemilu 2024 lain. Dia sudah berhasil loh, ngomong-ngomong Caimin ini, dia berhasil meletakkan fotonya di dalam surat suara. Keberhasilan pertama tokoh PKB masuk dalam surat suara.
Kalau tokoh NU sudah banyak, Hasyim Muzadi misalnya, atau Gus Salahuddin Wahid itu juga sudah. Tetapi kalau PKB ketuanya baru Caimin. Lantas kemudian kenapa PKB deg-degan dengan adanya muktamar tandingan? Mungkin Caimin ingat peristiwa Golkar di Belah Bambu pada saat Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Ini beruntung banget Golkar. Waktu itu Abu Rizal Bakri bertindak sangat bijaksana dan Agung Laksono bertindak sangat bijak juga. Dimotori oleh Abu Rizal Bakri, akhirnya Golkar tetap solid sampai hari ini. Memang ada peristiwa Erlangga Hartarto, tapi kan yang heboh kita-kita. Golkar tidak heboh. Begitu Erlangga diturunkan jadi ketua, langsung mereka pilih Agus Gumiwang, kemudian Munas, selesai. Move on-nya cepet banget. Perlu ditiru tuh buat orang-orang yang baru patah hati diputusin sama pasangannya. Sebentar aja, habis itu move on. Golkar. Nah ini Caimin juga belajar mungkin terhadap kejadian P3 ya, yang terbelah bambu juga waktu itu, Jan Farid dengan Roma Hurmuzi kalau saya nggak salah. Kenapa kemudian deg-degan? Karena kita punya Menkumham baru, Andi Supratman Atgas. Ini orang luar biasa, dedikasi lurus, tapi tetap saja dia punya bos, dia punya atasan. Dan sejarahnya memang Kumham lah yang bisa mengizinkan sebuah partai politik berkendara di dalam kontestasi perpolitikan Indonesia. Jadi SIM, surat izin mengemudi partai politik, itu yang menentukan adalah SK kepengurusan yang dikeluarkan oleh Kumham. Tentu saja Caimin deg-degan kalau tiba-tiba ada muktamar yang juga dilaksanakan bersama dengan muktamar yang terjadi atau dilaksanakan oleh dirinya. Kemudian muktamar yang lain ini mendaftarkan ke pengurusan PKB tandingan. Dengan kondisi yang pernah terjadi, tentu saja Caimin deg-degan. Apalagi disinyalir ya, beberapa pecahan atau tokoh-tokoh pecahan dari PKB sudah mulai bergerak. Ya ada Lukman Edi, terus ada tokoh-tokoh lain yang tentu saja didukung oleh PBNU. Seperti yang pernah saya sampaikan di Satgas Kritik ini, sebetulnya saya agak bingung juga dengan PBNU sekarang itu. Karena kan Pak Yai, Gus Yahya Stakuf itu kan pernah mengatakan bahwa PBNU tidak berpolitik. Tapi kelihatannya nampaknya hari ini berpolitik karena ingin juga mendapatkan PKB. Nampaknya PKB ini seperti garam dalam sayuran. Sudah dapat tambang tapi tetap juga PKB-nya diincar. Itulah PBNU. Lantas bagaimana? Akankah PBNU dan PKB bersatu? Akan bersatu bila sudah sama-sama kondisinya. Jadi gini loh ya, ini mohon maaf. Saya memang kecil di ranah PBNU, cuma saya prihatin juga dengan kondisi saat ini. Kenapa saya katakan saya lahir dan besar di ranah PBNU? Karena guru ngaji saya pun NU. Masjid belakang rumah NU, depan rumah Muhammadiyah. Tapi ada NU-nya lah. Teman-teman saya kebanyakan juga orang-orang NU. Ini kalau NU begini ke PKB, gak ada yang bisa menjamin nanti misalnya pada saat pemilihan ketua umum PBNU ada kekisruhan yang sama loh. Memang sebaiknya bersatulah demi umat, PBNU dan PKB. Seperti lagu yang sangat terkenal itu. Ada PBNU dan PKB mengikat janji setia abadi. Seperti Galih dan Ratna ya. Ya, saya sebagai anak yang termasuk Gen Z baru lahir, tentu saja
pemahaman saya tidak seperti Yasser Yanun ya, yang produser kita yang memang memahami betul versi asli Gali dan Ratna. Ya si Gusman sama pemainnya. Ya dia tahu kan, Rano Karno ya, sempat calon gubernur Jakarta juga tuh. Jadi pesan saya buat PKB dan PBNU, bersatulah demi umat. Karena baik PKB dan PBNU itu contoh bagaimana persatuan, kedamaian yang terjadi antar umat itu terjadi. Jadi jangan kemudian gara-gara kekuasaan PBNU dan PKB bergesekan, ya. Seperti inilah Muhammadiyah dan PAN, itu kan tidak pernah bergesekan ya, karena jauh ternyata. Muhammadiyahnya tidak mau diasosiasikan dengan PAN, tapi PAN pengen juga diasosiasikan Muhammadiyah. Kalau nggak salah begitu ya, ini kalau salah mohon maaf ya. Jadi ya kita doakan agar baik PKB dan PBNU tidak saling bergesekan, tapi saling bahu-membahu mensejahterakan umat. Gimana caranya? Contoh. PKB di wakil rakyatnya mendukung apa yang dilakukan oleh PBNU dengan tambangnya. Nah itu kan simbiosis mutualisme ya. Karena ya PKB didirikan memang untuk kader-kader NU dalam berpolitik. Mungkin kita tidak akan kenal sosok Hanif Dakiri, Ida Fauziah, Marwan Jafar, bahkan Muhaimin Iskandar yang aslinya NU yang kemudian ber-PKB. Dengan berpolitik melalui PKB, PBNU secara langsung punya wakil-wakil di pemerintahan yang tentu saja menguntungkan umat. Ya, ini umat dalam arti kata umat, bukan partai umatnya Amin Rais. Jadi menguntungkan umat itu artinya memang umat gitu. Jadi apa ya, rakyat ya. Bantuin dong gue ngejelasinnya gimana nih. Rakyat ya, jadi menguntungkan rakyat gitu ya. Ya supaya tidak berbeda dengan umatnya Pak Amin Rais ya. Oke, sudah azan. Memang inilah PBNU ngomongin PKB dan waktu kita beribadah sudah datang. Azan baru saja berkumandang. Saya selesai dulu. Jangan lupa setiap malam Senin sampai Jumat jam 19 atau 19.30 tergantung kuota ya. Itu di YouTube TV One News. Terima kasih. Saya Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.